Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kembali lagi bersama saya Agus Adi Nugroho dalam mata pelajaran pemrograman dasar kelas 10 TKJ. Pada hari ini saya akan memberikan materi tentang identifier dan tipe data. Identifier. Nah, siapa yang tahu identifier? Nah, betul. Identifier adalah suatu pengenalan atau mengidentifikasi yang dideklarasikan agar compiler dapat mengenalinya. Nah, itu adalah pengertian dari identifier. Kemudian di dalam identifier itu ada kegunaannya. Kegunaannya apa sih? Identifier itu? Ya. Identifier itu digunakan untuk mempermudah proses penanganan data atau nilainya. Nah, jadi identifier itu kegunaannya adalah mempermudah penanganan data atau nilai. Identifier ini dapat berupa satu atau lebih hurufnya. Bisa identifier bisa huruf ataupun garis bawah atau yang disebut dengan underscore. Nah, di identifier ini ada ketentuannya yang harus kita ketahui. Ketentuannya adalah tidak boleh menggunakan keyword dari bahasa C++. Nah, keyword, siapa yang tahu apa sih yang dimaksud dengan keyword? Iya, betul. Keyword adalah kata atau rangkaian kata yang ditulis oleh user di mesin. Ya. Keyword adalah kata atau rangkaian kata yang ditulis oleh user di mesin pencari untuk menemukan halaman web yang sesuai. Itu keyword. Nah, di dalam program tersebut ada keywordnya. Sebagai contoh, ini adalah keyword dalam C++. Di layar ada yang namanya ASM, ada auto, ada bold, dan lain sebagainya. Dan siswa bisa membaca sendiri. Kemudian di dalam identifier ini ada jenis-jenisnya. Nah, yang pertama adalah variabel. Nah, apa sih variabel ini? Siapa yang tahu? Iya, betul. Variabel adalah identifier berisi data yang dapat diubah nilainya di dalam program. Itu variabel. Nah, fungsinya adalah untuk menampung sebuah nilai yang digunakan di dalam program. Nah, sebagai contoh bentuk umum dari deklarasi variabel ini ada di layar tipe underscore data spasi nama underscore variabel. Nah, dalam pemberian variabel ini
harus mengikuti aturan di dalam bahasa pemrograman. Nah, aturannya apa aja? Nah, pertama adalah nama variabelnya harus diawali dengan huruf. Nah, kemudian cari nama yang sederhana untuk variabel yang digunakan. Kemudian ada lagi, hindari salah ejaan dalam imbuhan yang tidak berarti. Nah, itu adalah aturan yang harus diikuti. Nah, ini sebagai contoh di pembuatan program atau kalimat dalam program, bisa dilihat di layar. Nah, ini ada hasilnya, outputnya seperti ini, seperti yang ada di layar. Itu inputnya atau hasilnya. Kemudian yang kedua adalah konstanta. Nah, siapa yang tahu konstanta apa sih? Iya, betul. Konstanta adalah jenis identifier yang bersifat konstan atau tetap selama proses dari program. Jadi konstanta ini identifier yang tetap sifatnya. Bentuk umumnya seperti bisa dilihat di layar. Itu bentuk umum konstanta. Nah, di dalam bentuk konstanta itu ada macamnya yang ada di dalam C++. Ada yang namanya konstanta numerik integer. Konstanta numerik integer ini adalah bilangan bulat. Contohnya 1, 2, 3. Kemudian ada yang namanya konstanta numerik pecahan. Jadi konstanta numerik ini nilainya adalah nilai pecahan. Di belakang titik desimal. Contoh 1, 2.34E min 29. Nah, terus ada yang namanya konstanta karakter, ada konstanta string, ada konstanta karakter escape. Nah, itu bentuk dari konstanta dalam C++. Nah, sekarang kita belajar tentang tipe data. Apa sih yang dimaksud dengan tipe data? Siapa yang tahu? Iya, betul. Tipe data adalah suatu nilai yang dapat dinyatakan dalam bentuk konstanta atau variabel. Nah, itu yang namanya tipe data. Nah, konstanta sendiri itu adalah menyatakan nilai yang tepat. Sedangkan tipe data itu adalah untuk menentukan jenis nilainya. Nah, jenis-jenis tipe data ada beberapa yang harus kita ketahui. Ada yang namanya tipe data primitif atau yang disebut dengan sederhana, tipe data yang sederhana. Apa sih yang dimaksud dengan tipe
data primitif? Iya, betul. Tipe data primitif adalah tipe data primitif adalah tipe data yang hanya mampu menyimpan satu nilai setiap satu variabelnya. Contohnya seperti tipe numerik. Ada tipe data karakter. Nah, di dalam tipe data itu ada beberapa jenis yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah tipe data primitif atau sederhana. Nah, siapa yang tahu tipe data primitif? Ya, betul. Tipe data primitif adalah tipe data yang hanya mampu menyimpan satu nilai di setiap satu variabelnya. Contohnya tipe numerik. Ada tipe data karakter dan lain sebagainya. Kita belajar dulu numerik. Tipe data numerik. Siapa yang tahu apa sih yang dimaksud dengan tipe data numerik? Ya, betul. Tipe data numerik ini adalah tipe data yang digunakan pada variabel atau konstanta untuk menyimpan nilai dalam bentuk bilangan atau angka. Itu tipe data numerik. Nah, di dalam tipe data numerik ini ada beberapa tipe di dalamnya. Contohnya seperti integer. Nah, integer apa sih? Iya, integer adalah tipe data yang berupa angka bulat. Nah, biasanya integer ini digunakan untuk sebagai contoh harga barang, jumlah stok, dan jumlah siswa. Nah, itu integer yang digunakan seperti yang tadi saya sampaikan, ada harga barang, jumlah stok, dan jumlah siswa. Itu adalah di layar ada contoh integer, hasil integer. Kemudian yang kedua adalah real. Nah, apa sih yang dimaksud dengan real? Iya, ini real adalah tipe data dasar berupa bilangan yang memiliki pecahan desimal. Itu adalah real. Nah, real ini digunakan untuk perhitungan yang melibatkan pecahan seperti perhitungan kosinus, akar persamaan, dan sebagainya. Nah, beri contoh di layar. Itu ada contohnya. Kemudian tipe data primitif selanjutnya adalah karakter, atau di dalam bahasa pemrograman namanya char. Karakter apa sih yang di dalam program? Iya, betul. Karakter adalah tipe data yang hanya mampu menyimpan satu digit karakter saja.
Nah, di karakter ini ada nilai-nilai yang di bawah di layar ada nilai-nilai yang termasuk karakter. Di antaranya adalah karakter huruf. Nah, ada A kecil, titik-titik, Z kecil, ada A besar, ada Z besar. Nah, itu contoh dari karakter huruf. Kemudian ada karakter angka, ada karakter tanda baca, terus ada juga karakter khusus. Nah, yang ketiga adalah boolean. Nah, apa sih yang dimaksud dengan tipe data boolean? Nah, betul. Tipe data boolean ini adalah tipe data yang hanya memiliki dua nilai berupa true atau false. Nah, boolean ini biasanya digunakan oleh operator untuk membuat alur logika pemrograman. Nah, seperti di layar ada namanya tabel data boolean. Nah, kesimpulan pada hari ini adalah bisa dilihat di layar kesimpulannya. Sebelum saya akhiri, tetap jaga kesehatan, jaga jarak, selalu pakai masker, dan selalu berdoa dan hidup sehat. Cukup sekian. Lain waktu bisa disambung kembali dalam materi pelajaran pemrograman dasar kelas 10 TKJ. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.